siang, selamat pagi keluarga Esti. Terima kasih saya dikasih opportunity lagi nih untuk sharing-sharing sedikit lah mengenai salah satu produk Nuskin yang sudah rilis nih di bulan bulan Agustus ya, si Edgelock Reset. Makasih juga nih Ira udah kasih intronya yang cukup panjang mengenai saya ya. Saya udah 25 tahun dulu jadi IT konsultan, sempat kerja di Australia juga selama kurang lebih 3,5 tahun juga. Terus saya juga ada beberapa project sampai ke India, terus juga ke New Zealand juga ya. Jadi saya juga lumayan lah kerjanya lumayan berat dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga di sini saya harapin kerjanya juga nggak terlalu berat ya kayak saya, karena saya tuh jadi proses badan saya jadi nggak bagus. Oke, nah kalau teman-teman lihat nih ya, dulu saya tahun-tahun dulu saya pertama kali kerja tuh kayaknya Jakarta nggak semacet ini nih. Ya tapi makin lama makin kita lihat tuh kayaknya Jakarta makin lama makin macet ya. Karena dan kesibukan kita tuh udah nyita waktu, effort ya, macet-macetan di jalan. Zaman dulu tuh nggak ada namanya MRT itu ya dulu. Terus nggak ada yang namanya Gojek zaman saya. Jadi mesti apa ya, mau nggak mau mesti bawa kendaraan sendiri ya dari ujung ke ujung Jakarta. Jadi dan kita nggak bisa kontrol gitu ya. Tergantung harinya, tergantung kondisinya. Kadang-kadang Jakarta tuh kalau nggak macet tuh malah aneh gitu ya. Biasanya kalau nggak macet takutnya ada demo gitu ya. Nah, waktu saya dulu kerja jadi konsultan di salah satu firma terbesar lah ya. Saya bilang terbesar di dunia. Itu udah di 100 lebih negara ya beroperasinya. Nah, saya itu bisa kerja berangkat pagi, pulang pagi lagi gitu ya. Kadang-kadang malah sempat beberapa kali tuh akhirnya nginep di kantor karena dulu saya kerjaannya kan IT. Dan saya dulu kan kerjanya itu nganalisa data. Jadi kalau misalkan tarik data dari klien tuh prosesnya kadang-kadang zaman dulu kan belum canggih ya, komputernya tuh bisa lama, bisa berjam-jam tarik datanya dulu karena sistemnya mainframe. Jadi bisa pulang pagi juga tuh. Dan saya juga pernah apa ya, dalam seminggu saya bisa di 3 kota berbeda gitu ya, dari mulai Pekanbaru terus ke mana, Ujung Pandang terus ke Nusa Tenggara gitu ya. Nah itu bisa beberapa minggu tuh saya melakukan seperti itu gitu ya. Jadi badan tuh kayaknya udah capek banget gitu ya. Terus akibatnya apa sih selama bertahun-tahun ya saya menjalani itu tuh, kondisi badan kita tuh, badan saya ya itu jadi nggak sinkron ya. Nggak sinkronnya kayak apa sih, mungkin teman-teman juga udah banyak ngerasain ya. Kalau misalkan kerja model-model kayak kayak tipikal saya lah, konsultan gitu ya, itu banyak banget yang udah nggak sinkron ya. Nih ya, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin salah satunya ya. Stres pasti ya kan. Kenapa? Karena kerja saya kalau konsultan itu by deadline. Mungkin agak beda sama kalau kerja di apa namanya, kerja bukan non konsultan ya. Kalau konsultan kan kerjanya by project. Nah, jadi ada deadline-nya kadang-kadang numpuk gitu ya. Satu klien ada 3 klien. Terakhir itu saya dulu sebelum saya tahun 2014 itu terakhir saya bisa pegang klien tuh sampai 250 klien ya, dalam 1 tahun. Yang gede mungkin ada 10, ada 15 gitu ya. Selebihnya tuh mungkin antara sedang sampai kecil. Nah itu bisa stresnya tuh lumayan ya, stresnya lumayan. Terus tidur itu jadi nggak teratur, tidurnya malam-malam, bangun-bangun berpagi mesti ke kantor lagi gitu ya. Jam 8 udah mesti nyampe kantor dulu kan. Atau jam 8 tuh udah ditungguin klien di kantornya dia yang mungkin
jaraknya jauh gitu ya dari rumah kita gitu, rumah saya juga dulu. Terus makan akhirnya jadi nggak teratur, seadanya aja apa yang kita bisa temuin di dekat lokasi, ya itu ya makanan yang kita makan, jadi kualitasnya nggak tahu, rasa ya seadanya gitu ya. Terus kadang-kadang kita beli makanannya take away sambil sambil kerja kita makan gitu ya. Kan sebetulnya nggak sehat juga ya, lagi kerja sambil makan tuh sebetulnya kalau di agama saya tuh biasanya nggak boleh, bukan apa ya, bukan nggak boleh, tidak menikmati, dan mensyukuri makanannya gitu. Jadi kalau makan mendingan berhenti deh kerjanya gitu ya. Nah, itu tapi udah jadi habits ya, makan nggak teratur. Nah, makin lama, akhirnya perut jadi buncit, ya kan, karena kurang aktivitas fisik. Gimana coba kerja kerja seminggu, kadang-kadang sampai Sabtu Minggu ya, nggak ada waktu buat, olahraga gitu ya. Nah, 3 tahun yang lalu kan kita udah mulai pandemi itu ya. Saya pikir, wah kerjaan makin lebih, kalau udah pandemi kan berarti kan nggak ada perjalanan, traffic tuh nggak ada lah. Saya pikir lebih lebih kerjaan lebih santai, ternyata enggak. Karena waktu macet-macetnya hilang, akhirnya waktunya itu jadi diganti ke waktu Zoom gitu ya. Jadi semua orang tuh nyari waktu, berusaha lebih produktif. Akhirnya dari jam ke jam kita selalu duduk aja ya, duduk, nge-Zoom terus. Kadang-kadang sampai Zoom-nya tuh Sabtu juga nge-Zoom, Minggunya juga nge-Zoom ya. Semuanya orang coba memanfaatkan waktu semaksimal mungkin karena udah ada apa namanya culture baru, online is a habit gitu ya. Nah itu yang akhirnya bikin saya juga akhirnya ini kok gimana sih, kok kerja bukannya makin enak malah makin makin ribet gitu ya. Nah akhirnya tuh saya memutuskan lah udah deh kayaknya nih kalau bisa diterusin terus badan saya bisa bisa nggak sehat gitu ya. Dan umur juga akan nambah terus gitu ya. Jadi saatnya waktu itu tahun lalu saya akhirnya mikirin saya tuh mesti benar-benar sehat nih gitu loh. Nah, salah satunya saya mesti keluar dari kondisi environment kerjaan saya waktu itu gitu. Karena ini kalau diterusin terus bakalan gini terus sampai sampai saya pensiun gitu ya. Nah, akhirnya ya saya resign lah ya. Alhamdulillah akhirnya terus ketemu Nuskin ya. Dan ternyata di Nuskin itu luar biasa. Hidup saya tuh jadi lebih seimbang ya. Lebih seimbang, badan lebih enak, lebih sehat, produk-produknya juga bagus. Nah, salah satunya sih yang saya mau sharing hari ini nih si riset yang baru di launching ya. Nah, sehat yang sesungguhnya kayak apa sih sebetulnya? Teman-teman kalau kita lihat ya ini dari salah satu survei yang dilaksanakan tahun lalu ya, kalau nggak salah. Jadi 90% customer yang respon ya, itu boleh dibilang secara metaboliknya itu nggak sehat ya. Jadi 1 dari 8 orang itu metaboliknya nggak sehat. Nah, coba aku lihat sebentar. Ini di sini ada sekitar 80 partisipan ya. Nah, 80 partisipan. Jadi 1 dari 8 orang itu nggak sehat nih secara metabolik ya. Berarti kan di sini sekitar ada 10 orang ya partisipan ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan udah semua yang di sini mungkin udah pada pakai riset ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan belum mendingan pakai riset ya. Karena secara survei aja 1 dari 8 orang aja itu udah yang sehat itu cuma 1 dari 8 orang sorry. Jadi yang 7 orangnya itu nggak sehat gitu ya. Nah, jadi ini lebih banyak yang nggak sehat daripada sehatnya, sorry kebalik tadi ya, gitu. Nah itu survei yang dilakukan tahun lalu tuh ya. Jadi kita mesti berhati-hati yang namanya kesehatan metabolik seperti apa sih ya. Nah kesehatan metabolik itu sebetulnya sangat berkaitan dengan proses biokimia yang ada di badan kita ya. Jadi gimana badan kita itu memproses semuanya
hal-hal baik dari oksigennya, nutrisinya itu darah gitu ya. Untuk aktivitas kita sehari-hari itu harusnya proses-proses itu harusnya bagus gitu ya, optimal. Kayak komputer aja, kalau komputer kan makin lama makin dipakai kan lama-lama nggak optimal juga ya. Makin lemot makin lemot makin lemot gitu ya, karena juga teknologinya juga makin baru yang mesti diperbaharui. Nah, ini contohnya ada beberapa efeknya akhirnya dengan proses biokimia yang sangat dipengaruhi sama lifestyle kita juga ya. Kalau sering kerja malam, lembur ya, akhirnya apa, aging-nya itu makin cepat gitu ya. Mukanya makin cepat keriput, rambutnya makin cepat beruban gitu ya. Terus juga ini yang biasanya orang suka kalau pada kerja tuh pasti lehernya pegel gitu ya, lama-lama tuh bersin-bersin, gampang kena apa namanya, alergi gitu ya. Nah, akhirnya lama-lama badan udah nggak tahan lagi, akhirnya mesti beristirahat di rumah sakit gitu ya. Dulu saya pernah ada salah satu staf saya zaman saya waktu di company yang sebelumnya tuh, waktu di PwC itu, dia itu sampai rutin ya, rutin itu tiap bulan itu dia musti ke rumah sakit hanya untuk diinfus ya, infus cairan cairan. Nah itu untuk supaya badannya nggak ngedrop gitu loh, sampai kayak gitu loh. Nah, itu karena memang lifestyle dan proses biokimianya kita tuh udah nggak stabil lagi gitu. Nah, proses biokimia itu sebetulnya seperti apa sih? Saya coba kasih ilustrasi ya, mudah-mudahan ini bisa jelas nih. Nah, yang sebelah kiri ini badan yang sehat ya, badan sehat. Saya ilustrasiin badan tuh kayak kamar kamar tidur kita lah ya, kamar tidur kita. Nah, yang sebelah kanan tuh metaboliknya itu nggak sehat lagi tuh ya. Nah, sekarang kalau prosesnya kita itu mau jalan ya, kita mau ngaca, itu ada cermin di belakang tuh. Kan kalau badan sehat itu kan tinggal lurus belok kiri ya kan. Lurus belok kiri nyampe udah ke kacanya tuh. Jadi nggak ribet gitu ya. Prosesnya udah fix, udah maksudnya bukan fix ya. Smooth lah gitu ya. Tapi coba kalau misalkan ruangannya berantakan kayak gini nih. Baju di mana-mana, ada di tempat tidur, ada di lantai, ada kursi berantakan, sepatunya nggak tahu di mana. Akhirnya kita untuk mencapai ke cerminnya aja itu jalannya itu berliku-liku tuh. Kadang-kadang malah kesandung-sandung gitu ya. Nah, ini pengaruhnya akhirnya kemana? Ke energi ya. Energi badan kita akhirnya jadi boros gitu loh. Energi badan kita jadi boros, yang diperlukan untuk mencapai ke titik terakhirnya itu akhirnya energi makin lama makin gede, jadi nggak efektif gitu, nggak efisien ya. Nah, kalau kita mau bayangin lagi lebih lebih jauh lagi ya, eee, biasanya itu kalau yang berantakan kayak gitu tuh, kalau badan tuh udah mulai nambah lemak gitu ya. Lemak tuh kan nempel di mana-mana ya, ada yang namanya dulu sukutan kalau teman-teman yang udah tahu ya. Sukutan tuh yang di bawah kulit, ada lagi lemak yang di perut, yaitu yang visceral ya kan. Jadi lemak tuh di mana-mana di badan kita tuh selalu ada lemak gitu ya. Nah, kalau lemaknya nggak bisa dikontrol ya, lemaknya nggak bisa dikontrol, nah itu ya kayak gini deh, kayak badan, kayak kamar udah berantakan banget deh gitu ya. Mau nggak mau mesti dibersihin gitu kan. Dan prosesnya juga mesti dibersihin juga jalannya supaya supaya sampai di tujuannya itu bisa dengan tepat gitu ya. Nah, ini mungkin ilustrasi proses biokimia tuh kayak apa sih sebetulnya. Karena di biokimia badan tuh banyak ya. Nanti di slide berikutnya saya kasih lihat ya. Oke, mudah-mudahan dengan ilustrasi ini kita jelas ya. Jadi jangan jangan kalau kita memperbaiki proses biokimia, ya kita juga jangan nyampah ke badan kita juga gitu ya. Karena kalau makin nyampah itu makin kayak gini, makin susah proses biokimia kita mau mau lebih sehat. Oke, nah jadi arti gaya hidup modern buat teman-teman di sini dan saya juga apa sih sebetulnya gitu ya. Gaya hidup modern jadinya mau kayak gimana gitu ya. Apa kita mesti lawan? Oh jangan deh, udah jangan kerja lembur-lembur lagi. Tapi kalau saya nggak kerja lembur, saya pindah kerjaan, nanti gajinya turun, ya kan? Nah, kalau misalnya turun, saya nggak bisa kasih makan anak istri, gitu kan? Gimana mas? Tuh kan? Tapi gimana tuntutan pekerjaan, saya mesti kerjanya kayak gini, gitu kan? Nah,
Nah, jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman bolehlah modern seperti apa sih yang saya mau. Nah, kalau saya maunya saya badannya tetap fit dalam saya beradaptasi, karena kan manusia itu mau nggak mau cuma bisa beradaptasi gitu ya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, nggak bisa kendalikan, tapi kita jadi hanya beradaptasi. Tapi waktu kita beradaptasi, gimana supaya kita beradaptasinya itu badan kita tetap fit gitu ya. Karena kalau kita badan kita nggak fit, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kerja nggak bisa, ya kan? Mau beraktivitas yang exercise olahraga gitu, jadi nggak bisa juga. Jadi badan kita mesti fit gitu ya. Eh, Mau nggak mau gitu ya. Karena ya eh, keadaan lingkungan kita nggak bisa kita rubah juga anyway. Mau kita mesti survive gitu. Nah, gimana survive-nya? Mau nggak mau salah satunya adalah kita harus mempunyai ketangguhan terhadap proses biochemistry kita, badan kita sendiri gitu ya. Kita harus bisa menyiapkan badan kita supaya body kita itu siap mau menghadapi apapun ya. Mau perubahan apapun, mau cuaca, mau perubahan jam kerja gitu ya. Mau Zoom, kalau misalkan masih pada Zoom sampai malam, kita mesti siap gitu ya. Badan kita mesti mendukung. Kenapa? Karena kalau nggak kita bisa mendukung ya tadi, jadi badan jadi nggak sinkron lagi gitu loh. Nah, banyak teman-teman saya yang kalau saya sempat sharing-sharing gitu ya, akhir ujung-ujungnya mereka selalu ngomongnya, enggak, "Lu, aku maunya proses aku alami aja deh," gitu ya. "Gue nggak mau pakai-pakai suplemen," gitu kan. Saya selalu bilang ke mereka, nggak bakal bisa gitu ya. Nggak bakal mungkin gitu loh. Mau pakai proses alami, olahraga aja, makan sehat, makan yang terkontrol. Saya nggak bilang itu nggak cukup gitu loh. Nggak bakal bisa badannya itu menjadi lebih resilient gitu ya, lebih tahan banting gitu loh. Nggak bisa. Kenapa? Nah, teman-teman kan tahu ya, badan kita tuh banyak 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 yang mesti dimanjain lah, di nurture gitu ya. Dari mulai otot ya kan, terus tulang ya kan, ada tulang, ada syaraf, ada peredaran darah, ya kan, ada paru-paru untuk oksigen. Kenapa? Karena perlu untuk pembakaran. Terus ada sistem pencernaan sama metabolisme ya. Nah, ini kan mesti kita jagain semua. Kita mesti kasih nutrisi semua gitu ya. Jadi terus kalau kita lihat perkembangan perkembangan zaman ya, makin ke sini tuh makin aneh-aneh, coba. Mana ada dulu ada namanya virus virus COVID, nggak ada gitu ya. Zaman dulu ada SARS, tapi SARS cuma sebentar, nggak sampai tahunan kayak kemarin si COVID gitu ya. Terus kalau misalkan alami, kita makannya udah deh beli aja deh, beli makanan biasa aja, yang penting kita tahu nih kadarnya berapa sih, vitaminnya berapa, ininya berapa gitu ya. Cuma kan kita nggak tahu proses waktu apa namanya pertanian ininya, waktu nanamnya kayak apa, metiknya gimana, ngeproses di awalnya kayak apa, supaya tanamannya dulu tumbuh seperti apa. Kayak misalkan sapi itu juga kayak makannya dikasih apa, ada bahan kimianya enggak. Nah, itu kan kita ya, hal-hal yang kita nggak tahu, tapi mau nggak mau kita mesti terima kan pada saat kita kita konsum gitu ya. Nah, kita mau protek di badannya seperti apa kalau kita cuma mengandalkan alami aja, badan kita tuh makin lama kan makin menua gitu ya. Jadi responsiveness-nya terhadap perubahan, kalau misalkan ada yang makin apa ya, hal-hal yang kurang baik itu dari luar itu makin berkembang, kita nggak bisa beradaptasi nanti gitu. Nah, apalagi yang namanya radikal bebas ya. Radikal bebas itu sebetulnya sumber utama dari aging gitu ya, penuaan. Radikal bebas itu sebenarnya itu yang menyebabkan sel-sel darah itu sel-sel badan kita itu rusak ya. Kenapa? Karena radikal bebas itu selalu kekurangan elektron, dan selalu begitu masuk ke badan dia akan nyari pairingnya. Nah, pairingnya itu didapat dari sel-sel badan kita, akhirnya selnya kemakan. Makanya kita perlu antioksidan yang banyak. Nah, radikal bebas itu juga makin lama makin bervariasi ya. Bervariasi dari mulai apa ya? Pembuangan kendaraan bermotor, pabrik, yang udara kita hirup ya,
Jadi radikal bebas itu masuknya dari alat-alat panca indera kita ya, dari misalkan kalau penciuman ya dari asap rokok, asap kendaraan bermotor. Kalau misalkan mata itu karena kita makin banyak Zoom ya, banyak online meeting gitu ya, mau nggak mau kita kena efek radiasi dari monitor, TV ya, atau dari kalau kita sering pakai earphone atau headphone ya. Nah, itu juga pengaruh juga, itu jadi radikal bebas juga dari sisi frekuensi suaranya. Ada yang kalau kekerasan jadi pendengaran kita jadi bermasalah nantinya gitu kan. Nah, akibat dari semua itu kan harusnya kan sebagai orang tua ya, atau mungkin yang baru nikah deh ya, kan juga mesti jaga kondisi badannya. Kenapa? Karena kalau misalkan kondisi badan kita jadi nggak fit, waktu kita punya bayi kan juga bisa ada resiko. Kenapa? Karena sekarang itu banyak banget bayi lahir yang punya kelainan genetik gitu ya. Berapa banyak coba? Kita kan sering Nuskin juga akhirnya kan juga kasih donasi juga ya. Banyak bayi yang terlahir cacat jantung gitu loh. Nah, itu kan salah satu penyebabnya juga mungkin dulu ya, kombinasi dari genetik dari orang tuanya tuh karena banyak efek dari radikal bebas, virus, bakteri, chemical gitu ya, yang kita nggak sadari masuk ke badan, akhirnya jadinya nggak gitu bagus kualitas genetiknya yang diturunkan ke anak gitu loh. Jadinya bikin disorder. Nah, sekarang itu malah banyak yang saya banyak temuin juga itu orang-orang makin banyak yang kena autoimun ya, autoimun. Nah, dengan seiringnya perjalanan juga sekarang itu kita dengan teknologi lebih banyak bisa tahu ya kondisi genetik kita seperti apa. Kan udah banyak ya DNA test di Indonesia, itu udah banyak bisa dilakukan. Jadi kita tahu genetik kita itu sebetulnya rentan terhadap apa sih gitu ya. Sehingga kita pada saat kita mau konsumsi suatu suplemen atau makanan itu kita bisa tahu, oh efeknya gini loh. Karena tiap orang bisa berbeda-beda. Nah, ini yang saya bilang kenapa dengan cara alami itu nggak mungkin bisa membuat badan kita lebih resilient terhadap perubahan zamannya yang semakin kompleks gitu. Nah, akhirnya apa? Kita mesti cari solusi yang terbaik ya, solusi yang terbaik dan sustainable. Nah, so far yang saya pelajari dari studi yang saya lakukan sendiri gitu ya, sampai dengan saat ini itu belum ada solusi yang lebih bagus daripada solusi yang ditawarkan oleh Nuskin. Kenapa? Karena Nuskin itu sudah memakai produk-produknya itu sudah memakai mengadopsi teknologi genetika. Jadi Nuskin itu sendiri sudah punya data bank mengenai ekspresi genetik di tubuh manusia itu hampir 500 juta data point. Ya. Jadi mereka tahu tuh kalau misalkan saintisnya bisa memperkirakan kalau misalkan kita makan sesuatu nutrisi itu efeknya kemana aja. Misalkan kita makan kalau makan makanan yang berlemak itu akan efeknya kemana aja sih gitu ya. Nah, dengan mereka mengetahui dengan mengadopsi ekspresi genetik, produk-produknya makin lebih advance gitu ya. Lebih presisi gitu loh. Nah, selama ini yang saya tahu ya dari saya pelajari, Nuskin itu luar biasa banget dengan teknologi adopsinya itu ya. Ini kalau nggak percaya bisa kita lihat perkembangannya. Ini saya lihat dari tahun 2009 aja deh ya. Dan selalu tiap kali Nuskin launching produk itu jadi disrupsi industri kesehatan maupun kedokteran juga gitu ya. Setiap kali produknya launching dan selalu itu jadi winner gitu loh. Ya, winner di mana-mana, nggak di satu negara tapi bisa winner di negara lain juga gitu ya.
Ini mulai dari tahun 2009 ya. 2009 tuh udah muncul Galva ya. Galva sama Transformation tuh. Jadi produknya Onuskin waktu itu karena udah mengadopsi genetik namanya jadi Edgelock. Nah, itu udah keluar tuh Galva. Galva tahun 2009 ya. Itu jadi juara. Kalau kita biasanya nyebutnya setrikaan muka. Nah, terus tahun 2011, 2 tahun kemudian muncul lagi apa namanya? R-Square ya, R-Square sama Body Spa ya. Body Spa. Terus 2 tahun berikutnya lagi muncul yang namanya TR90 ya. TR90 itu untuk benerin metabolisme. Nah, berikutnya lagi keluar lagi Wispan. Nah, itu juga jadi juara lagi ya. Wispan itu untuk benerin ADM ya. Aging Defense Mechanism. Keluar lagi habis itu Lumispa sama Edgelock Me kalau misalnya. Nah, keluar lagi untuk perawatan rambut ya sama Edgelock Boost. Nah, riset ini yang terakhir gitu ya. Nah, coba kalau nggak ada ya, saya belum lihat sih ada tiap perusahaan launching produk jadi juara gitu ya, nggak pernah ada. Gitu. Jarang-jarang banget ya. Paling yang mungkin saya bisa lihat yang produknya launchingnya pasti oke, bagus gitu ya. Itu mungkin Apple kali ya, Apple handphone Apple. Apple tuh produknya dulu dari mulai bisa MP3 player MP3-nya itu sampai ke sini-sini tuh advance tuh ya, saling terkoneksi. Tapi kalau saya bilang Apple itu handphonenya itu ada yang kurang pas. Kenapa? Karena kalau kita keluar versi baru, nah aplikasi-aplikasi yang di handphone sebelumnya kadang-kadang nggak bisa lagi tuh dipindahkan ke handphone baru karena operating sistemnya udah beda gitu, udah lebih tinggi. Sementara kalau saya lihat di Nuskin mau keluar produk apapun itu saling mengkontribusi ya antara Galvanic Spa, Duo sama TR90 sampai Reset itu saling mengkontribusi satu sama lain melengkapi ya. Jadi tidak bersaingan gitu loh. Itu yang salah satu saya bilang lebih advance Nuskin dibandingin ya maaf deh saya bilang Apple. Nah itu ini saling berkontribusi ya. Dan ini juga saya lihat karena Nuskin itu benar-benar fokus terhadap well-being dari kita sebagai manusia. Dia itu dalam mengembangkan produknya itu dia melihat faktor yang dibenerin apa eksternalnya dulu nih, kulit misalkan ya, wajah gitu kan, makanya keluarnya Galvanic Spa. Baru dia masuk ke dalam internalnya dibenerin, selnya dibenerin, metabolisme dibenerin, anti defense mekanismenya dibenerin, terus dibalik lagi. Ada lagi eksternal ditambahin lagi, dibagusin lagi, ya, dibenerin lagi, kemudian balik lagi ke internalnya lagi gitu. Jadi kalau dilihat sejarahnya ini saya amazed banget ya. Dan jadi kalau misalkan teman-teman di sini lihat ada produk baru Nuskin, udah nggak usah ragu deh, kualitasnya pasti bagus. Ya. Gitu aja. Jadi waktu saya lihat cari best solution untuk benerin metabolic health tuh apa gitu ya. Ya udah nggak ada lagi sayangnya kecuali si riset ininya. Oke? Setuju nggak? Setuju dong pasti. Nah, ini yang produk pertama kali saya pakai dulu, TR90 ini. Kenapa ini penting? Karena ini ngebenerin gimana badan itu memproduksi energi. Ya. Badan itu kalau nggak ada energinya nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Nanti di belakang saya jelasin lagi kenapa saya melingkari produk itu. Lanjut ya. Nah ini kenapa kita juga bisa lihat lagi kenapa riset itu sangat bagus. Risetnya aja sendiri penelitiannya itu 7 tahun ya. Penelitiannya 7 tahun sampai mereka menemukan bahwa yang memperbaiki proses biokimia badan itu namanya itu antosianin. Tapi ternyata antosianin yang beredar di pasaran itu hanya rata-rata 25 mg. Jadi nggak cukup gitu loh untuk badan untuk membenerin proses biokimianya. Jadi mesti kandungannya itu mesti dengan takaran yang tepat dan mereka bisa nemuin yang tepat itu
sekitar 215 miligram. Ya. Nah, Nuskin selama ini selalu menerapkan proses 6S. Nah, 6S-nya di riset itu seperti apa? Pertama ya, seleksi. Nah, antosianin yang apa yang bagus untuk di apa namanya? Diterapkan di si riset ini. Antosianin itu banyak tipenya. Nah, antosianin yang mana yang diterapkan, yang akan dipasang, dipakai di riset. Terus yang kedua sumber. Nah, nyari antosianinnya itu yang paling bagus dari bahan apa? Ternyata mereka bisa dapetin bahwa ada 3 bahan nih yang paling bagus, blackcurrant, blueberry dan apa namanya ini, beras hitam ya. Itu tiga sumber yang akan mendapatkan komposisi 215 mg. Yang ketiga spesifikasi. Spesifikasi juga mesti cermat. Penampilannya gimana, berat kapsulnya seperti apa, bisa digampang dicerna atau enggak, bisa langsung serap atau enggak, karena Nuskin itu selalu maunya suplemen yang dia kasih ke customer itu levelnya itu bisa sampai nano molekul, jadi langsung keserap di badan. Terus standarisasinya itu sampai kayak apa ya, jumlahnya nggak boleh lebih 215 nggak boleh 216 nggak boleh 217 ya kan, jadi formulanya tuh mesti benar. Terus yang kelima keamanan. Nah, keamanan ini ditesnya nggak cuma tes biasa aja, itu juga tes terhadap kandungan logamnya, efeknya, dampaknya ada nggak. Makanya kadang kita kan mesti mastiin nggak ada efek samping ya, sampai pengujian mikroba ya, mikroba. Jadi namanya bakteri-bakterinya itu juga mesti dicek juga sama prosesnya Nuskin. Dan terakhir itu mesti ada pembuktian, mesti ada studi klinis. Kalau nggak ada, ya produk abal-abal. Kalau nggak ada produk klinis cuma janji-janji palsu gitu kan. Jadi mesti ada studi klinik, benar ini proven ini bahwa ini benar gitu kan. Dan ini juga mesti bisa dikonsumsi untuk semua orang, ya. Jadi nggak ada pembatasan juga sebetulnya. Jadi supaya lebih aman. Nah, sebetulnya faedahnya riset akhirnya apa sih? Proses biokimia badan itu kayak apa? Nah, kalau kayak komputer ya, yang karena saya dunia komputer, kalau laptop itu dulu kalau lama-lama dipakai, laptop lama dipakai, nggak di-upgrade, lama-lama kalau kita pakai suka hang, ya kan? Suka ngaco prosesnya, diem aja akhirnya nggak jalan-jalan. Nah, akhirnya mau nggak mau biasanya apa yang kita lakuin? Kalau nggak laptop mungkin TV atau video atau apalah ya, pasti ada selalu tombol gitu ya. Yang biasanya kalau saya dulu zaman saya pakai laptop Toshiba tuh saya pakai peniti ditusuk tuh, jadi ngeriset balik gitu, jadi kayak restart lagi laptopnya. Nah begitu di restart prosesnya udah jalan bener. Nah secara konsepnya hampir sama nih. Badan kita kan makin lama dengan jam kerja energi yang kita pakai sehari-hari itu kan badan kita jadi nggak sinkron ya. Mau nggak mau jangan sampai kita jadi hang. Kalau udah hang kayak misalnya kena stroke nih, ya udah bahaya deh. Jadi mendingan jadi badan mau nggak mau mesti di reset, ya kan? Supaya balik lagi prosesnya supaya benar ya. Cuma kalau di badan kan kita nggak kayak di laptop bisa main pencet aja ya kan, pencet balik lagi. Kalau di badan kan apa yang mau dipencet nggak ada, yang bisa otomatis akan reset nggak bisa kan. Nah kalau di badan mau nggak mau mesti diadaptasi, kita mesti lakukannya perlahan-lahan gitu ya, bertahap. Tapi bahannya mesti benar. Nah si riset ini itu bisa meriset banyak sekali proses biokimia di badan ya, sampai lingkar badan tuh sama berat ada bisa di shaping ya. Terus kemudian tekanan darah, kadar gula, insulin sensitivity, kolesterol, gliserid, liver ya, performance-nya, terus gut itu apa ya, usus ya, sama metabolisme. Nah, terus kenapa yang saya mau highlight di sini salah satunya adalah liver. Liver itu adalah organ paling besar di badan. Liver itu fungsinya banyak banget ya. Dia itu yang ngatur metabolisme protein, terus dia juga nyimpan nutrisi ya, produce kolesterol, hormon, vitamin D.
Dia juga yang menghasilkan cairan empedu ya. Empedu itu bagus karena untuk apa namanya, menetralisir racun. Terus dia create energi juga untuk menghasilkan protein, imunitas, terus mengatur juga pembekuan darah, sama apa, perbaikan sel-sel darah ya. Jadi ini yang saya senang tuh dia bisa memperbaiki proses-proses di liver ya, supaya livernya itu, hatinya itu jadi lebih bagus dalam memproses yang sesuai dengan fungsinya gitu. Terus juga ngatur keseimbangan gula darah. Gula darah itu karena kalau misalkan gula darahnya naik, tekanan darah naik, bahaya buat ke jantung, bisa ke otak, bisa. Karena darah itu kan didistribusikan seluruh badan. Nah, inilah kehebatannya si riset ya, yaitu memperbaiki, mengembalikan kembali proses-proses yang dulunya bagus. Sedikit tadi mengenai proses seleksi ya, antosianin. Ternyata antosianin yang paling bagus yang digunakan di riset itu ada 2 nih. Ada cyanidin sama delfinidin. Dari literatur yang pernah saya sempat pelajari, dua-duanya sangat bagus ya kan untuk anti-inflamatori, sampai juga bisa mencegah tumor, sampai ke mutagenik aktivitasnya juga, jadi perubahan genetik, jadi mutasi, terus juga memperbaiki kognitif itu kemampuan otak ya, sama LDL kan apa namanya, kolesterol jahat ya. Nah, itu yang dilakukan sampai dia itu bisa memperbaiki telomerase. Telomere tuh kalau DNA kan teman-teman mungkin udah pernah sering lihat yang simbolnya X gitu ya. Kan makin lama makin pendek. Nah, itu juga bisa dia memperbaiki si telomere ini. Glikolisis, inflamasi juga. Nah, delfinidin hampir sama ya. Dia itu banyak banget fungsinya gitu loh. Nah, ini di proses seleksi ini yang dicari. Nah, ini beberapa contoh ya, contoh dari hasil studi klinisnya si riset. Nah, ini mendeteksi bakteri-bakteri yang ada di usus. Jadi di usus itu ada bakteri baik, ada bakteri jahat ya. Jadi bakteri jahatnya itu turun 25% ya dari hasil studi klinis. Sementara bakteri bagusnya malah naik sampai 150%. Kenapa? Bakteri yang baiknya perlu karena proses-proses di usus itu akan langsung terserap masuk ke darah. Jadi kalau kita makan itu yang nyerap itu di usus. Ya. Penyerapan terhadap nutrisi itu di usus. Nah, itu yang diperbaiki sampai 150%. Terus yang kedua gula darah. Nah, ini gula darah itu HbA1 itu hemoglobin ya. Hemoglobin itu yang buat ngiket darah sama gula gitu ya. Nah, ini harusnya kadar orang normal harusnya 6,5. Nah, ini di dalam 8 minggu aja itu bisa turunnya sampai ke hampir 5 skala 5 ya. Jadi ini bagus banget gitu ya. Efeknya tuh efek mengatur performance-nya si hemoglobin tuh bagus banget di sini. Terus studi klinisnya lagi, ini ada lagi endotoksin plasma itu jadi menurun. Nah, endotoksin tuh membran yang ada di usus yang ngontrol peradangan. Jadi kalau misalkan angkanya makin kecil itu makin bagus ya. Peradangannya itu makin sedikit. Kenapa? Karena ini penting endotoksin ini karena ini bisa menyebabkan kayak kanker ya, kanker usus juga tuh kalau misalnya nggak dikontrol dengan bagus. Terakhir ini yang tadi saya bilang hati itu makin yang putih-putih itu yang banyak lemaknya tuh high fat ya. Begitu high fat dengan antosianin itu putih-putih makin lama makin hilang tuh. Akhirnya sampai ke warnanya itu jadi merah beneran dari balik ke seperti seharusnya hati itu berwarna ya. Nah, ini kalau hasil penelitian secara lengkap, mungkin agak lengkapnya proses-proses yang diperbaiki oleh si riset. Kalau teman-teman lihat, ini kan ada beberapa ya, ada kelompok besarnya nih, ada liver, ada fat tissue, kemudian ada muscle, ada pankreas. Pankreas itu penting karena itu untuk kontrol insulin ya. Nah, memang proses-proses ini yang sangat
berpengaruh ke proses biokimia badan. Fat tissue itu, jadi lemak itu sebetulnya kayak sel. Jadi waktu kita kurus sebetulnya kosong isinya. Tapi begitu kita makan lagi jadi gemuk lagi. Jadi sebetulnya tisunya fat itu nggak hilang. Ya, jadi cuman ngempes gitu. Ya, nah itu mesti dijagain. Nah ini beberapa dari hasil riset studi klinisnya itu semua hasilnya membaik gitu ya. Sehingga kesehatan metaboliknya secara keseluruhan kalau kita udah konsumsi riset itu menjadi lebih bagus. Ini saya ada beberapa testimoni dari beberapa orang yang sudah memakai riset. Nah, pertama nih, ini teman baik saya, Pak Iwan Juniardi, dia itu salah satu orang penting juga di Dijen Pajak dulunya, terus sekarang udah jadi staf ahlinya Menteri Keuangan. Nah, dia sudah pakai riset kurang lebih 3 bulan, kondisi kesehatannya hasil medical check up terakhir itu sangat bagus ya. Yang saya bingung, saya surprise tuh kulit mukanya itu ya, coba teman-teman perhatiin ya, kulit mukanya itu berubah jauh banget. Jadi halus banget gitu. Ya. Jadi lebih muda gitu ya. Terus stamina-nya juga naik ya. Kalau nggak percaya, ini saya kasih lihat satu video ya. Ini waktu kemarin minggu lalu berkunjung ke tempat dia. Dia langsung tunjukin, saya badannya stamina saya bagus, enak banget nih. Ya. Nggak percaya nggak? Saya tuh sekarang udah bisa rolling kayak gini nih, dia bilang gitu ya. Tuh. Ini 20 kali coba teman-teman. Saya sampai surprise ya. Dia umurnya 56 tahun. Coba. Ya, dengan konsumsi riset aja dia tuh udah ininya tuh bagus banget, apa namanya? Nggak ngos-ngosan gitu ya. Dan dia ini lakukan ini tiap hari loh. Tiap hari di kantornya dia. Jadi hebat banget ya hasil kalau mau lihat faktanya tuh udah ada gitu. Ini juga ada lagi ini Dokter Vera ya. 1 minggu riset dulu, pencernaan jadi lebih lancar. Saya juga merasakan juga, saya juga pakai riset, pencernaan jadi lancar. Stretch mark mungkin saya nggak terlalu perhatiin di saya, tapi ini dari Dokter Vera lihat tuh jadi bagus banget ya. Jadi terus pahanya lebih shaping ya, lebih mulus gitu ya. Ini juga salah satu juga di grup kita juga, ini Yohana, ini juga kukunya tuh jadi lebih baik loh. Dulunya juga sering pecah-pecah, rapuh gitu ya. Setelah minum riset 1 botol, terus minum 3 bulan, belum lagi minum tuh kukunya jadi tetap bagus ya. Satu lagi mungkin ini, 2 lagi nih. Teman saya juga ini Sandra, 2 minggu pakai riset terus saya petik, lingkar pinggang sempat jadi bisa turun 2 cm, stretch mark. Jadi stretch mark kalau cewek-cewek tuh banyak yang stretch mark-nya hilang. Ini kalau cowok-cowok nggak terlalu banyak kali ya. Ini kalau cewek-cewek yang stretch mark-nya banyak hilang. Badan juga menjadi lebih berasa lebih enteng, olahraga juga makin jadi lebih kuat ya. Nah, terus terakhir ini ada siapa ya nih? Thomas ya. Nah, dia kena diabetes problem nih ya. Setelah pakai riset coba lihat tuh. Luka yang kalau diabetes kan biasanya kalau luka tuh susah ya, susah untuk kering. Setelah pakai riset tuh nggak sampai sebulan loh, nggak sampai berapa hari gitu ya, 17 hari itu lukanya lebih ngeringnya lebih cepat gitu ya, lebih bagus. Terus yang sebelah kanannya itu malah kakinya jadi lebih lebih halus tuh ya. Jadi riset tuh bagus banget. Nah, teman-teman, saya udah kasih tahu tadi semua prosesnya, riset segala macam udah bagus banget ya. Nah, kalau ada yang di sini belum pakai, buru-buru deh. Ya, kenapa? Karena ini ada penawaran terbatas nih bulan September, ada September Expo ya. September Expo tuh buat pembelian 1 set riset itu kan punya PV itu 500 ya. Nah, di bulan September kalau misalkan ada member baru ya, itu dapat langsung hadiah loh ya. Free itemnya tuh luar biasa tuh ya. Luar biasa karena pembelanjaan cuma 250, ini 500 poinnya. Itu pasti dapat gitu kan. Terus kalau misalkan teman-teman di sini bisa mensponsor lagi 4 customer baru, itu dapat hadiahnya Logbook itu. Itu bisa sampai
harganya berapa ya, sudah sampai 3 juta lebih ya. Dapat free gift lagi ntar di bulan Oktobernya. Ada dapat enjoy, ada welcome gift itu si Napca, sampai ada sereal. Jadi teman-teman kalau belum pakai atau ada customer yang belum pakai, coba deh. Ini bagus banget nih bulan ini ya. Ini ada expo-nya. Nah, kira-kira siapa sih yang perlu pakai riset? Biar gampang ya. Nah, ini siapa saja? Orang yang bekerja keras, kurang istirahat, kurang aktivitas, makan kurang serat, ya, ibu-ibu yang bekerja, ibu rumah tangga, orang tua, ya kan? Sampai ada PCOS, diabetes. Nah, ini indikasi kalau kalian mau cari siapa sih kira-kira yang cocok untuk pakai riset. Nah, ini ya. Pakai ini 20 indikasi nih. Kalau dihitung ada 20 lah, ya. Nah, terakhir sebelum ini ada satu lagi. Kalau dikombinasi 3 ini ya, premium ini bagus banget. Saya udah pakai 3-tiganya dan saya udah ngerasain benefitnya luar biasa banget. Saya pertama kali pakai yang paling kiri ini Tia90. Kenapa saya pakai ini? Karena ini ngebenerin gimana cara badan menghasilkan energi. Ya kan? Energi itu penting banget buat badan. Ya, kenapa? Nih, handphone sebagus apapun, kalau nggak dicas, nggak bisa dipakai. Ya kan? Kalau ngisinya lambat, mau pakai cepat juga nggak bisa, ya kan? Sekarang colokan udah fast charging semua kan? Kenapa? Karena energi itu sangat penting. Jadi kalau misalkan kalian mau nawarin customer baru, coba deh start dari TR90. Karena ini ngebenerin energinya dulu. Kenapa? Kalau ngebenerin yang lainnya dulu, energi nggak dibenerin, cuma juga nantinya akhirnya kurang efektif, ya. Nah, baru kalau misalkan mau add on ya, memperbaiki sel, riset lagi boleh gitu. Tapi kalau kalian mau ini coba pertama kali, kasih deh biar nanti. Kenapa? Satu hal lagi yang lebih enaknya lagi, kenapa? Kalau TR90 itu paling gampang dilihatnya, ya. Dulunya gemuk, sekarang jadi kurus, ya kan? Dari jauh aja orang udah lihat bedanya gitu loh. Tapi kalau misalkan pakai yang lainnya kan kita mesti tes, bener nggak sih, gitu kan? Bener nggak kadar gula darah saya berkurang? Bener nggak kolesterol saya turun? Ya, tapi kalau dari TR90 aja, ini udah kelihatan dulunya gemuk sekarang kurus gitu ya. Jadi kalau kalian mau coba-coba duplikasi ya, menduplikasi bisnis gitu ya, bisnis di New Skin, coba deh pakai TR90 dulu. Lebih gampang ya, lebih gampang dilihatnya, nggak usah pakai tes-tes di Prodia, tes kesehatan udah kelihatan gitu ya. Dari badannya udah ketahuan. Oke. Nah, mungkin itu pesan saya terakhir ya. Kalau misalkan ini coba lihat di nantinya dulu deh, karena itu paling mudah untuk menduplikasikan orang. Percaya kepada produk-produk yang kita pakai. Saya juga percaya dulu gara-gara TR90. Nah, cuma bukan berarti risetnya jadi kurang bagus. Enggak, riset tetap bagus. Dua tetap bagus gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, ini ada sedikit pesan ya, teman-teman. Nuskin itu akan mengadakan convention lagi nanti di bulan Oktober tanggal 22, 23 ya. Ini global convention, jadi seluruh negara ikut ya. Nah, kalau bisa teman-teman bawa dah semua member di organisasinya atau customer barunya ya. Kenapa? Karena ini saya udah pernah ikut yang sebelumnya, walaupun dulu masih mungkin modelnya Zoom gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita akan melakukannya offline, jadi lebih berasa nantinya gitu ya. Nah, undangannya mungkin sebentar lagi akan keluar kali ya. Nah, tanggal 22 sampai 23 ya, ingetin aja ya. Ini akan merubah, ini salah satu yang merubah kenapa saya ikut Nuskin. Ya, nggak cuma produk, tapi saya jalanin juga bisnisnya. Karena setelah saya jalanin bisnis, ternyata hidup saya lebih normal gitu loh. Lebih fit untuk beradaptasi. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih teman-teman semua. Kalau misalkan ada yang salah-salah, saya mohon maaf. Kalau ada yang benar, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terima kasih semuanya. Satukan hati, bersama kita sukses, dan sukses tetap bersama. Terima kasih. Saya kembalikan ke